How to improve your listening skill. Cara meningkatkan kemampuan pendengaran Anda. You look good, so we're going to go ahead and start. Okay, one quick, word of introduction to the workshop today. This is technically the first of two parts. Semua terlihat baik-baik saja, jadi pelajaran akan segera dimulai. Saya akan menyampaikan satu kata sebagai pengantar pada topik pembelajaran hari ini. Secara teknis, ini adalah bagian 1 dan 2 bagian. Next week, we're going to talk about taking better lecture notes. It's really hard when a teacher is talking full speed, and that's pretty much how they all talk, to know what to write and how to write it, and it just gets very confusing. One of the reasons that Minggu depan kita akan mempelajari cara lebih baik untuk membuat catatan kuliah. Sangat sulit untuk mencatat ketika guru atau dosen berbicara dengan cepat dan kurang lebih seperti itulah yang banyak disampaikan oleh orang-orang tentang kebingungan mereka mengenai cara menuliskan apa yang mereka dengar. This is part one, is because if you're not mentally in the room, listening carefully, you can't take good notes. And so many people struggle. Salah satu alasan mengapa ini menjadi bagian pertama yang dipelajari karena jika kamu secara mental tidak berada di dalam kelas dan mendengarkan dengan baik atau teliti, maka kamu tidak akan mampu dengan baik. With their concentration, with their listening skills. So the idea is we want to try to get that stronger today, and then if you're able to be back next week, I'll teach you how to actually physically write notes in a way that might be different than what you do now and might be better, might be more helpful. Okay, so that's kind of the idea. Okay, here's what I want to say to begin with. Whenever students... Banyak orang yang kesulitan untuk fokus saat menggunakan kemampuan mendengar mereka. Jadi intinya adalah saya ingin menguatkan kemampuan kamu hari ini, dan apabila kamu dapat kembali berada di kelas minggu depan, maka saya akan mengajarimu cara menulis yang berbeda dengan apa yang mungkin sedang kamu lakukan sekarang. Dan mungkin saja itu lebih baik dan mungkin lebih membantu. Ini yang inginkan saya katakan untuk mengawali pembelajaran. See the title of this workshop, Improving Your Listening Skills. I get some really interesting responses from people. Kapanpun siswa melihat judul pembelajaran yaitu meningkatkan keterampilan mendengar, saya mendapatkan beberapa tanggapan yang menarik dari orang-orang. People look at me and they say, "You're going to teach us how to listen?" And I said, "Well, actually, yes." And people say, "Well, I already know how to do that. I've been doing that all my life." Mereka bertanya, apakah akan mengajari kami cara mendengarkan yang baik? Lalu saya berkata, ya. Dan kemudian mereka berkata, saya tahu melakukannya sebab saya sudah melakukannya sepanjang hidup saya. And hearing and listening are not the same thing at all. And most people, as I said, are really not good at it. And we're going to talk about that to start with. But here's my little... Sekedar mendengar dan mendengarkan adalah hal yang tidak sama, dan seperti yang saya katakan, banyak orang tidak tahu mahir dalam hal tersebut. Karena itu, kita akan membahas tentang hal ini. A quick introduction to this whole thing, and that is, I talk to students really often, and I don't know if this is going to sound familiar to you, but I talk to students and I go up to one and I say, do you ever have a hard time concentrating when somebody's talking to you? Ini adalah pengantar yang singkat dari saya bahwa saya sering berbicara kepada mahasiswa
dan saya tidak tahu apakah ini hal yang umum untuk kalian, tapi saya berbicara kepada seseorang mahasiswa dan saya berkata, apa kamu pernah merasa kesulitan untuk berkonsentrasi saat seseorang sedang berbicara kepadamu? And here's their answer. Wait, what? And they, okay, good. You come with me to the workshop. Dan ini adalah jawaban, maaf, apa? Oke, sebaiknya kamu mengikuti kelas saya. People's ability to concentrate is kind of scary. And so what we're going to do is we're going to start with problems. Don't want to. Kemampuan orang-orang untuk berkonsentrasi tampak menakutkan. Dan apa yang akan kita lakukan adalah memulainya dengan masalah. Think about those too much, but there are a lot of reasons why people have a hard time concentrating. Kita tidak ingin memikirkan terlalu banyak, namun ada beberapa banyak alasan mengapa seseorang sulit untuk berkonsentrasi. We're going to talk about 3 of them really fast, and then we're going to focus on solutions. Kita akan membicarakan 3 di antaranya dengan cepat, kemudian kita akan memfokuskan untuk solusi. It's always nice when there are twice as many solutions as problems. Too bad life isn't quite like that, but anyway, that's sort of. Selalu menyenangkan apabila kita memiliki solusi 2 kali banyak dari masalah yang kita miliki. Encouraging. So, out of all the reasons you might think of why a person has trouble concentrating, some of those are going to be addressed over here, but I want to show you 3 of them. And Hidup tidak terlalu seperti itu. Itu hanyalah sebuah motivasi singkat untukmu. Fokus kembali pada topik. Alasan kamu berpikir mengapa orang-orang memiliki banyak masalah dalam berkonsentrasi sebenarnya telah saya tuliskan di sini beberapa di antaranya, dan saya ingin menunjukkan 3 di antaranya. like to have you do while I'm explaining these is to figure out something for yourself. I'm not going to actually ask you. I just want you to think. Hal yang saya inginkan untuk kamu lakukan di saat saya sedang menjelaskan hal ini adalah mencari tahu sesuatu untuk dirimu sendiri, dan saya tidak akan menanyakan kepadamu. Think about it. Which one of these 3 are you guilty of the most often? In other words, it's your personal. Saya ingin kamu memikirkan hal itu. Manakah dari ketiga hal ini menjadi kesalahan yang paling sering kamu temui menjadi kelemahan atau kekurangan pada pribadimu? Weakness. And one thing I know for sure, this might surprise you, I know, even though I don't know anybody in here really, I know that all of you suffer from all 3 of these. And how can I know that? It's because you're a human being. Dan satu hal yang saya tahu akan mengejutkanmu. Walaupun saya tidak terlalu mengenal semua orang yang berada di dalam ruangan ini, namun saya tahu bagaimana bahwa kalian semua pernah mengalami atau merasakan masalah dari semua hal ini sebab kalian adalah manusia. You'll understand as I go through them, okay? So the first one, which is a major problem for a lot of people, is what's usually referred to as pseudo-listening. Okay, and what does pseudo mean? Kamu akan mengerti pada penjelasan saya berikutnya. Jadi, masalah pertama yang merupakan masalah besar bagi banyak orang adalah apa biasanya disebut sebagai pseudo listening.